Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini gambaran kota-kota di dunia saat ini, kita cenderung tidak bisa membedakan antara kota yang satu dan juga kota yang lain. Semua terlihat begitu sama dan juga begitu generik. Produk arsitektur yang dihasilkan hari ini sebetulnya adalah doktrin lama di dunia arsitektur modern, yaitu form follow function atau bentuk mengikuti fungsi. Masalahnya adalah ketika semua didesain sebegitu efisien, seefektif mungkin, bangunan kemudian kehilangan jiwanya. Sebagai seorang arsitek, tugas kami adalah merancang bangunan yang mewadahi aktivitas manusia. Tentu sebagai arsitek, kami juga perlu paham tentang manusia itu sendiri. Beberapa riset menyatakan bahwa bangunan-bangunan modern itu cenderung membosankan dan monoton sehingga membuat penggunanya itu lebih mudah untuk terjangkit stres, bahkan depresi. Tentu hal ini perlu menjadi catatan penting bagi seorang perancang. Lebih jauh lagi, kita hidup di era darurat iklim, pemanasan global yang kita hadapi saat ini. Sebuah fakta di seluruh dunia, ternyata bangunan bertanggung jawab atas sekitar 40% emisi CO2. 50% material yang diekstraksi, 33% konsumsi air, dan juga 35% limbah yang dihasilkan. Jadi bisa dikatakan industri bangunan, industri konstruksi cukup destruktif dan membutuhkan energi yang besar. Melihat tantangan hari ini, tentu kita tidak bisa lagi merancang seperti biasanya lagi, hanya mengejar efisiensi dan efektivitas, tapi harus diperhatikan baik-baik bagaimana dampaknya, sehingga ketika merancang, kita harus lebih bertanggung jawab lagi. Kita harus memikirkan setiap aspeknya hingga membentuk satu narasi yang utuh. Kami menyebutnya arsitektur yang bercerita. Arsitektur bercerita itu apa? Artinya arsitekturnya ingin berceritakan sesuatu, ingin menyampaikan pesan, bahkan juga ingin menyampaikan suatu statement. Inilah yang coba kami lakukan. Demi mencapai itu, kami melakukan pendekatan yang kami sebut sebagai kembali lagi ke konteks, yaitu pendekatan desain berbasis riset. Research by design dan design by research. Dengan melakukan ini, kami percaya bahwa produk-produk arsitektur yang kami hasilkan akan memunculkan ceritanya masing-masing, akan memunculkan keunikannya masing-masing. Riset yang kami lakukan ada berbagai macam hal, sosial, sejarah, budaya, dan lain-lain. Yang kami lakukan adalah menggali lebih dalam, menggali lebih jauh, hingga muncullah suatu konsep atau suatu isu yang ingin kami coba angkat. Saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk berkeliling ke berbagai tempat. Yang pertama, saya mengajak kalian semua untuk mengunjungi Danau Toba. Ini adalah salah satu karya kami, judulnya adalah Mangulosi. Seperti biasa, ketika kami merancang, kami mencoba melakukan berbagai riset terkait arsitektur tradisional Toba, kemudian seni pahatnya, keindahan kain ulosnya, maupun keindahan alamnya. Bangunan ini sangat erat kaitannya dengan pariwisata, yaitu bangunan pusat informasi pariwisata. Dari hasil riset kami menemukan adanya suatu konsep yang sangat menarik dari orang Toba, yaitu Mangulosi. Apa itu Mangulosi? Yaitu suatu prosesi pengalungan kain ulos kepada manusia. Mereka percaya bahwa kain ulos ini bisa memberikan perlindungan, kehangatan, bahkan membawa keberkahan. Sehingga orang yang diberi ulos itu bisa diberikan keberkahan. Biasanya prosesi ini diberikan kepada tamu yang dihormati atau pasangan yang baru menikah, seperti yang digambarkan pada ilustrasi ini. Nah, kami coba menerapkannya ke dalam konsep arsitektur. Kami mencoba mengabstraksikannya sehingga kami menggabungkan dua bangunan tradisional dari Batak Toba digabungkan oleh satu atap. Atapnya inilah yang berfungsi sebagai kain ulosnya. Masyarakat Toba memiliki pesan ijuk pangihot nahodong, ulos pangihot holong. Artinya apa? Jika ijuk adalah pengikat pelepah dan batangnya, maka ulos adalah pengikat kasih sayang antar sesama. Jadi kami merasa konsep ini sangat cocok diterapkan untuk konsep pariwisata di Danau Toba. Seperti ini bentukan akhirnya, dia menyerupai gerbang. Kenapa gerbang? Karena ini adalah bangunan pertama yang didatangi oleh turis ketika berkunjung ke Danau Toba, sehingga dia harus bisa menerima. Ketika masuk ke dalam, di momen-momen tertentu, mereka akan disambut oleh tarian-tarian tradisional. Tarian-tarian tradisional atau bisa duduk-duduk saja menikmati keindahan alam. Area belakangnya sengaja kita tidak berikan atap, tidak berikan dinding, sehingga keindahan alamnya yang menjadi natural background dari bangunannya itu sendiri.
Di atas bagian bangunannya sengaja kami berikan kain ulos sehingga orang yang masuk ke bangunan seolah-olah mengalami proses mangulosi, seolah-olah diberikan kain ulos sehingga harapannya ketika berkunjung ke Toba perjalanan mereka mendapatkan perlindungan. Jadi misi dari proyek ini adalah kami harus menggali kembali apa itu arsitektur Nusantara, menerjemahkan kembali arsitektur Nusantara dalam konteks arsitektur Toba. Kemudian kita kembali ke Makassar, ini adalah masih berkaitan dengan proyek pariwisata, judulnya adalah Rhythm of the Sea. Ini adalah gambaran kota Makassar hari ini, tentu seperti kota-kota besar lain yang ada di dunia, dia begitu padat, pembangunan sangat pesat, pembangunan yang sangat besar, tapi sayangnya mengikis ruang-ruang terbuka yang kita miliki, mengikis ruang-ruang hijau dan juga ruang-ruang sosial yang kita miliki. Jadi sangat wajar sebetulnya ketika penduduk kota-kota besar selalu ingin melakukan yang namanya healing, rekreasi, ke alam, menikmati, menenangkan pikiran dan sebagainya. Nah, proyek kami ini lokasinya itu ada di Pulau Lailae, jaraknya sangat dekat dari kota Makassar, hanya 15 menit dari dermaga. Jadi, nah seperti ini kira-kira pemandangan di Lailae. Saya merasa bahwa masyarakat Makassar itu sangat beruntung. Kenapa? Karena mereka bisa menikmati keindahan alam yang seperti ini, pasir putih, dengan waktu tempuh yang sangat sebentar, hanya 10-15 menit dari dermaga menuju lokasi. Tapi tentu pulau ini tidak lepas dari berbagai masalah. Contohnya masalah sampah dari penduduk maupun kiriman dari kota, kemudian masalah pengadaan air bersih, kemudian untuk fasilitas penunjang pariwisatanya belum memadai, dan juga belum melibatkan masyarakat dalam hal penataan pariwisatanya. Jadi kami ketika merancang bangunan ini adalah fungsinya sebagai fungsi penunjang pariwisata. Ketika kita melihat kehidupan di pulau, tentu kita sadar bahwa kehidupannya sangat berbeda dengan kehidupan yang ada di perkotaan. Semuanya terasa begitu lambat. Anak-anak bisa bermain di pantai, berjalan-jalan kaki, bapak-bapak bisa tiduran di bawah rumah, nongkrong-nongkrong. Tentu sangat berbeda. Ritme inilah yang kami coba tangkap dalam rancangan kami, ritme kehidupan pulau yang tentu berbeda dengan ritme kehidupan di perkotaan. Jadi kami coba mengangkat suatu konsep yang kira-kira bisa mewakili ritme tersebut, sehingga kami pilihlah konsep ombak yang disatukan dengan tarian Pakarena. Kami ingin menggabungkan kekuatan dari ombak dan juga kelembutan dari tari Pakarena tersebut untuk menangkap esensi kehidupan di pulau itu seperti apa. Kami menyebut konsepnya sebagai tarian ombak atau diterjemahkan sebagai Rhythm of the Sea. Seperti ini hasilnya, bentuk atap yang meliuk, di satu sisi kalau kita lihat dia menyerupai ombak, tapi bisa juga menyerupai tarian kipas Pakarena yang sangat lembut. Rancangan kami ini berusaha untuk tidak melawan alam. Dia fungsinya adalah pelengkap saja. Atraksi utamanya tentu harus pasir pantai putih itu sendiri. Bangunannya hanya melengkapi. Kami berusaha menurunkan ego sebagai arsitek. Ini kalau kita lihat dari atas, perhatikan bahwa kami tidak menebang satupun pohon untuk merancang bangunan ini, sehingga bangunan yang mengalah, bangunannya yang dilubangi atapnya. Kami juga menyediakan beberapa fasilitas dermaga yang bisa digunakan oleh masyarakat maupun pengunjung. Ketika mereka makan di dalamnya, seolah-olah mereka berada dalam under the sea, seolah-olah ombaknya itu berada di atas atap kita, dan harapan saya makanan yang disajikan juga tentu adalah makanan lokal, makanan seafood lokal yang memberikan pengalaman hidup otentik masyarakat kepulauan. Tentu desain ini juga berusaha menangkap esensi kehidupan perkampungan itu sendiri. Fasilitas penunjang yang kami coba berikan, misalnya souvenir lokal, tentu masyarakat lokal juga lah yang mensuplai souvenir tersebut. Ada juga fasilitas pengolahan sampah, penangkapan air untuk bisa digunakan kembali, dan juga penyewaan sepeda dan speedboat. Jadi di karya ini kami ingin mencoba membuat suatu karya yang berbasis ekowisata. Apa itu ekowisata? Paling tidak ada 3 prinsipnya, yaitu melestarikan alam, kemudian juga memberdayakan masyarakat lokalnya, dan tentu yang terakhir adalah sebisa mungkin juga berasal dari kearifan lokal yang dimiliki. Salah satu isu penting yang saat ini menjadi pikiran saya adalah isu literasi yang ada di Indonesia. Saya ingin mengajak teman-teman lagi untuk berpindah kota, kali ini ke Barru, sekitar 2 jam dari Makassar. Sebuah fakta yang sangat menyedihkan. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya apa? Dari 1000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Di ruangan ini kapasitasnya tidak sampai 1000, tapi harapan saya orang-orang di sini yang hadir adalah orang-orang yang rajin membaca.
Menjadi sangat ironis sebetulnya, kenapa? Karena kita punya kekayaan literasi yang luar biasa. Kekayaan literasi yang luar biasa besar, kenapa? Kita punya begitu banyak bahasa tradisional, ratusan. Kemudian kita juga punya begitu banyak aksara lokal, Sunda, Bali, Bugis, Jawa, Bandung, dan lain-lain. Spesifik berbicara tentang kekayaan literasi yang kita miliki di masyarakat Bugis, kita punya aksara Lontara. Kemudian kita punya juga epos terpanjang di dunia, yaitu Lagaligo. Kemudian kita punya seorang tokoh literasi yang bernama Coli Pujie. Mungkin dari kita masih banyak yang belum mengenal, tapi beliaulah yang membantu menerjemahkan epos Lagaligo. Beliau itu bisa berbicara 3 bahasa, bahkan beliau bisa menciptakan bahasanya sendiri. Begitu luar biasanya orang-orang di zaman dulu dengan kemampuan literasinya. Salah satu menarik itu adalah bukunya itu ceritanya berbentuk pita. Jadi cara membacanya itu dengan memutar pitanya dari awal sampai akhir. Jadi menyerupai kaset zaman dulu. Kami berpikir bahwa kekayaan literasi ini seharusnya diangkat. Oleh karena itu ketika kami mendapatkan kesempatan untuk mendesain suatu perpustakaan lokal, kami berpikir kami harus mengangkat kekayaan literasi Bugis yang kita miliki. Sehingga apa yang kami lakukan adalah mencoba menggabungkan arsitektur tradisional rumah panggung yang kemudian dikelilingi oleh pita tadi yang bertuliskan aksara Lontara. Kami ingin merayakan kekayaan literasi yang kita miliki, kami ingin memberikan sense of identity yang kuat bagi masyarakat. Jadinya seperti ini merupakan interpretasi modern dari konsep yang kami tawarkan. Jadi ketika kita berada dalam bangunan, seolah-olah kita dikelilingi oleh literasi. Kemanapun kita melihat, kita akan menyadari bahwa kita memiliki kekayaan literasi yang luar biasa. Di malam hari, dia berubah menjadi lentera urban, sehingga tulisan Lontara tersebut bisa menyala menerangi kota. Kami ingin memberikan statement juga bahwa bangunan publik itu tidak harus selalu tampil menor dan berwarna-warni. Dia bisa tampil simple, hangat, sederhana, elegan, tapi juga tetap berdasarkan dengan nilai-nilai budaya yang sangat kuat. Ini di dalamnya ada sebuah atrium di tengah-tengah bangunan, dia berfungsi untuk mengadakan berbagai kegiatan literasi. Tentu harapan saya bisa meramaikan kegiatan literasi di kota kabupaten baru tersebut. Kalau diperhatikan, di sekeliling atriumnya itu ada jalan menanjak. Apa gunanya? Gunanya adalah agar teman-teman disabilitas yang menggunakan kursi roda bisa mengakses bangunan hingga ke lantai atas. Tapi dengan mendesain seperti itu, yang bisa menggunakan juga bukan hanya teman-teman disabilitas, tapi ibu hamil, anak kecil, mereka senang berlarian mengelilingi jalan menanjaknya, atau kita sebutnya sebagai ramp. Seperti ini, bangunannya sudah jadi, saya merasa sangat senang sekali, karena rampnya itu, atau jalan menanjaknya, anak-anak sangat senang sekali menggunakannya, mereka berlarian, bahkan ada salah satu pengunjung mengatakan, oh bangunan ini bisa dipakai untuk main sepatu roda katanya. Saya sebagai perancang senang-senang saja dengan ide-ide seperti itu. Kami juga memikirkan aspek keberlanjutan atau hemat energi, sehingga di atap bangunannya itu kami berikan kaca. Fungsinya apa? Agar matahari bisa masuk ke dalam bangunan, sehingga meminimalisir penggunaan lampu. Kami juga tidak menggunakan AC di area atrium ini, sehingga yang masuk adalah ventilasi alami, atau angin saja yang masuk. Di area depannya, tulisan Lontaranya itu, dia memiliki makna simbolis. Tapi tidak hanya makna simbolis saja, tapi juga bisa memberikan perlindungan atas panas matahari ke dalam bangunan. Jadi dia seimbang antara nilai simbolisnya dan juga nilai fungsionalnya. Ini bisa dilihat di dalam bangunannya, tidak gelap, terang, tapi tidak panas, sehingga orang bisa membaca dengan tenang di dalam bangunannya. Kami sangat berharap bahwa bangunan ini bisa menjadi katalisator untuk terbukanya kegiatan-kegiatan literasi di Kabupaten Baru dan juga meningkatkan minat baca masyarakat. Pada rancangan ini kami berpikir bahwa paling tidak ada 3 hal penting yang menjadi benchmark yang saya harap bisa direplikasi pada bangunan publik lain, yaitu hemat energi, sustainability, inklusif, akses untuk semua, dan juga berbasis kearifan lokal. Terakhir, saya mengajak teman-teman menuju Belanda di kota Leiden. Di Belanda ini, di Leiden itu adalah bangunan bersejarah di tengah kotanya. Tapi mereka memiliki masalah apa? Mereka tidak bisa menyediakan perumahan yang cukup untuk masyarakatnya. Sehingga area-area pinggir kotanya itulah yang dibangun tower untuk apartemen, untuk kantor, tapi tetap tidak cukup. Salah satu ide gila dari para komunitas arsitektur dan urban design di sana, mereka berpikir bagaimana kalau kita menggunakan ruang-ruang sisa, ruang-ruang yang tidak terpakai di kota untuk kemudian dipakai merancang rumah.
Contohnya di mana? Di atas atap, di bawah jembatan, di antara lorong, dan sebagainya. Kami pun pernah mengalami hal ini. Kami pernah mengerjakan proyek seperti ini. Kami diminta untuk merancang rumah di atas atap sebuah bioskop. Tentu kami bingung, bagaimana mungkin kami bisa merancang bangunan di atas atap. Apalagi atapnya itu tidak sama levelnya, berbeda-beda, dia berundak-undak. Tapi kami melihat bahwa kalau diperhatikan baik-baik, bentuk dari bangunan yang sudah ada ini, bioskop yang sudah ada ini, bentuknya itu seperti box-box yang saling berdekatan satu sama lain. Inilah yang kemudian menjadi konsep yang coba kami angkat dalam rancangan kami. Kami membuat box-box baru, berisi ruangan-ruangan baru, yang kemudian ditumpuk di atas box-box yang sudah ada. Seperti bermain Minecraft atau bermain Lego. Saya rasa teman-teman juga suka bermain Lego. Nah, jadi seperti ini bangunannya. Di atasnya itu adalah kamar-kamar tidur, yang kaca itu adalah ruang makan dan juga dapur. Dan kami sangat yakin bahwa bangunan ini sangat kontekstual, karena berangkat dari keunikan dari yang sudah ada dari bangunan tersebut. Ini kalau malam hari, yang tadinya dia introvert, berubah menjadi lebih ekstrovert, lampu-lampu kamar menyala sehingga menerangi perkotaan. Metode desain yang kami miliki, yaitu kembali lagi ke konteks, berbasis riset. Dengan melakukan itu, memunculkan kepekaan kepada kami untuk melihat lebih jauh dan menyadari bahwa betapa kaya kebudayaan lingkungan yang kita miliki. Tapi kalau kita melihat lebih jauh lagi, sebetulnya apa yang coba kami lakukan adalah menceritakan kita semua dengan keunikan kita masing-masing. Bangunan yang baik menurut saya adalah bangunan yang memiliki koneksi antara manusia, lingkungan, dan juga tentu bangunannya. Itulah yang kemudian menjadi cerita dari karya-karya kami. Terima kasih.